Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perdana di FAI Podcast, yang dimana di sini kita podcast mengawali awal dari suatu podcast. Kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, yang mana alhamdulillah juga narasumber kita kali ini sangat fenomenal sekali, sangat terkenal sekali di kalangan mahasiswa juga. Guru saya juga di sini, mungkin kita panggil aja, yakni Bang Farhan Sirot. Ya, kepadanya gimana Bang? Kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di tema kali ini tuh kita judulnya itu buat apa sih kuliah? Kita bisa berbincang-bincang juga sama Bang Farhan Sirot ya. Ini udah siap nih Bang tanya-tanya nih? Siap. Saya juga sudah tahu Anda mau bertanya. Belum kelihatan dari muka yang bukan pakai. Iya, nggak kayak buat saya biasanya gosip sih Bang. Biasanya kayak gitu kan. Nah, judul kali ini tuh kita buat apa sih kuliah gitu kan? Apalagi kita bersama Bang Farhan, yang mana Bang Farhan ini udah sedang menyusun skripsi gitu Bang ya. Udah semester 8 juga gitu kan sih. Banyak sekali yang ingin ditanyakan sama Bang Farhan sebenarnya. Sesudah kuliah apa kuliah apa sudah menikah apa gimana gitu. Menyunggi gitu. Nah, ya, sebelumnya nih Bang, sebelum kita mulai apa mau minum dulu apa gimana nih? Boleh kalau ada. Saya sendiri mau gimana, mau Starbucks, Mixo apa nih? Oh, mixu pastinya mixu. Apa aja? Ada dia kelas dan itu. Iya, kita juga di sini punya apa namanya? Bukan klien, sebenarnya bestie saya juga dijadikan. Ya, kita panggil aja ya. Faiz. Waduh, Masya Allah. Iya. Mana minum jangan banyak gaya. Ya ampun. Ini dongnya doang depan ini, jangan dibawa. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini seperti kalau Sunda Mangkabaya. Ya, kabayan. Ini Mangkabaya kayaknya. Masih kuat. Kabayan KW. Atau ya, ini kenalin pemateri kita, salaman dulu dong. Ini kenapa tangan kita Tangan kenapa kita ini? Om ini sakit gigi. Lagi sikat gigi lagi sakit gigi mungkin. Ya, silakan Bang, bisa diminum dulu, mungkin grogi gitu. Saya juga grogi sebenarnya ini. Aduh. Ya, lanjut kita yang mungkin ya. Kita awali nanti. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya mau nanya kabar-kabar dulu sebenarnya. Bang Farhan, sehat ya Bang Farhan ya? Alhamdulillah. Sangat banget. Jadi sehat terus. Ya, alhamdulillah. Kesibukan selagi nyusun itu apa aja sih sebenarnya? Ya kita sebagai nyusun skripsi pastinya dari referensi, baca buku-buku yang mengenai tentang teori pendidikan dan juga teori pendidikan Islam, khusus teori yang kita ambil judul skripsi. Kita ambil apa? Kebetulan memang saya ngambil judul mengenai komunikasi dan pendidikan yang harus dikuasai oleh guru pendidikan agama Islam. Insya Allah judulnya udah. Coba kasih aplaus dulu dong buat materi kita semua. Ya, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaannya. Nah, di sini itu selama kuliah organisasi apa yang Bang Farhan pernah ikuti, gitu kan? Nah, jadi ketika Bang Farhan kuliah, organisasi yang Bang Farhan ikuti, terus apa sih yang didapat dari organisasi tersebut sih Bang? Tentu kalau berbicara dengan organisasi, jelas saya cerita ya. Yeah. Jadi awal saya masuk kuliah, semester 1 itu saya ikut organisasi dulu. Nah, ikut saya fokus dengan cek ombak kuliah. Oh, cek ombak dulu dia. Itu kuliah ini seperti apa. Di semester 2 saya baru masuk. Ada organisasi yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kampus mahasiswaan itu. Amin. Setelah itu barulah saya masuk ke Bang, kenalin lu. Saya juga. Oh, sama. Kita satu
home base. Satu home base. Cuma beda muka doang sih. Setelah itu barulah saya masuk ke BMFI. BMFI masuk sehingga tahun 2022 saya memutuskan untuk menjadi salah satu calon kandidat ketua dan wakil ketua BMFI 2022 bersama saya. Lalu setelah itu memang banyak juga sih yang saya ambil benefit atau manfaat setelah kita mengikuti organisasi. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa jadi mahasiswa itu jangan monoton aja kan dia. Kan benefit tentang manfaat gitu kan ikut organisasi itu yang Bang Farhan dapat itu apa sih sebenarnya sih Bang? Oke, sebelum saya membicarakan tentang benefit atau manfaat organisasi, ada beberapa organisasi yang pernah saya alami sepanjang saya kuliah di UNIS MI. Pertama awal masuk ke UNIS ketika semester 1 benar-benar pure nggak ikut sama sekali apapun gitu kan. Adalah beberapa temen yang mungkin sudah ada di organisasi ini dan itu. Semester 2 baru saya masuk organisasi. Ada yang cenderung lembaga dakwah kampus yang bernama organisasi Samil. Setelah dari Samil, saya barulah masuk ke BMFI, dan tepat tahun 2022 saya mencalonkan sebagai kandidat calon ketua dan wakil ketua BMFI UNIS Tangerang. Setelah itu, sepanjang saya berorganisasi tentu banyaklah manfaat yang kita dapati. Sejatinya gini, manusia itu tergolong ada yang sudah bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa ada media yang mengembangkannya. Ada. Jadi mesti itu ada juga orang yang gimana ya, untuk mengembangkan potensinya itu mesti ada media pendorongnya. Nah untuk itu tentu manfaat daripada organisasi ini sebagai media pemompa daripada potensi kembang mahasiswa di dalam dirinya. Seperti itu. Dia mungkin ketika waktu masa sekolahnya, SMP, SMA-nya dia tidak aktif, bisa saja ketika masuk kuliah aktif. Tiba dia aktif ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Termasuk saya itu ketika SMP, SMA-nya orang yang apa ya, yang benar-benar nggak mau ikut organisasi. Bukan berarti nggak mau pusing ya, nggak mau capek lah komunitas. Tapi ketika masuk ke dunia perkampusan, saya tertarik ya. Ingin coba seperti apa sih berorganisasi itu, apa yang harus kita cari. Salah satunya manfaat dan benefit dari berorganisasi adalah mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Itu yang paling utama yang saya rasakan. Dan banyak juga relasi juga yang lain-lain kita bisa kenal juga, bisa sambung silaturahmi juga. Ya, mungkin itu dari manfaat, dari benefit yang mungkin dari jelaskan Bang Farhan itu organisasi. Makanya kalian dari yang di rumah aja misalkan pulang pergi dari kampus hanya itu saja ya, cobalah ada Bang Farhan saran gitu kan. Siapa tahu itu banyak banget manfaatnya seperti itu ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Tadi kan udah organisasi Bang ya. Nah, terus nih, menurut Bang Farhan, kuliah itu penting nggak sih Bang? Sangat penting. Nah, penting. Kenapa coba? Jelasin dah sama Abang coba gimana tuh? Penting. Tentu, artinya gini. Kenapa saya anggap kuliah di sana penting? Makanya ada kaitannya nih dengan pertanyaan yang pertama. Manfaat dari berorganisasi dan juga apa kerja kuliah. Terkadang gini, mahasiswa ada yang fokus ke organisasi saja sampai terbengkalai kuliahnya. Banyak lagi, banyak sekali banyak. Ada juga yang terlalu fokus ke kuliahan, organisasi sama sekali. Jadi kuliah ini artinya kita tahu lah mendapatkan kajian materi daripada dosen-dosen kita, baik materi kenegaraan ataupun terkhusus dalam jurusan kita ini keagamaan, kerohanian.
Nah, tentu itulah yang menjadi manfaat untuk kita dalam menyelaraskan hidup antara potensi tumbuh kembang yang Allah berikan kepada kita dan juga era sekarang, zaman sekarang. Artinya selaras antara diri kita dan juga zaman saat ini. Nah, organisasi lah tempat mengembangkan dari apa yang kita dapat dalam wadahnya. Seperti ini ada keterkaitan juga. Jadi tidak bisa memilih, saya mau kuliah aja biar pinter, saya mau organisasi aja biar banyak kasih, tidak. Karena organisasi pun tanpa adanya kuliah ini pindah. Artinya kalau bangku ini 4, ya hilang 1, hilang 2, nggak bisa tetap, nggak bisa berdiri tegak. Maka harus seimbang antara nilai akademik dan juga nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut. Contoh dalam organisasi kita dapat cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Pasti dong dalam organisasi ada konflik. Pasti, nggak mungkin nggak ada konflik. Pasti ada konflik apapun bentuknya. Rumah tangga aja konflik. Rumah tangga aja Meeting berdua loh. Iya, yang berdua. Yang palanya cuma 2 loh. Apalagi organisasi. Yang palanya banyak banget. Banyak banget ya, Pak. Karakteristiknya banyak banget. Itu salah satu. Untuk lalu gimana cara kontrolnya? Nah, kan kita kalau di tim itu di salon aktif ada tool control. Tool control itu dapat pelajarannya dari nilai akademik. Karena ada loh, contoh di FI ada alat tasawuf, ya kan? Terus ada ulumul Quran dan lain sebagainya. Nah itulah pelajaran-pelajaran tersebut yang bisa kita tuangkan di dalam organisasi. Ya kita sudah tentulah, apalagi organisasi di BPPI ini, bahkan BPPI punya adik organisasi yang bernama BPPI mengajar internal secara spiritualis Islam yang mental. Itulah yang bisa ditanamkan daripada hasil akademik, ditanamkan di nilai organisasi dan khususnya di organisasi umumnya di masyarakat ketika pengabdian sesuai dengan tridharma pemulihan. Insya Allah banget ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin tanggapan abang gitu kan tentang BFI sekarang tuh gimana sih bang? Keren banget nggak sih mungkin menurut abang? Saya juga cukup apresiasi ya. Saya selaku ketua BMFI tahun 2022, jadi punya penerus yang luar biasa, teman-teman juga, anggota-anggota BEM, ketuanya semua, jajaran-jajarannya, ada divisi-divisinya. Saya sering scroll di IG BEM, luar biasa. Soalnya nggak ada ingat, apalagi dari Senin, kan? Senin Kamis ingatin biar puasa, nggak apa-apa. Biarpun yang mengingatkan nggak puasa, tapi lu kalah, gitu kan? Apa sih sebenarnya? Nggak apa-apa saling mengingatkan. Apalagi ada hari-hari besar itu sangat luar biasa. Tapi yang saya tekankan, kalau saya berpesan kepada ketua yang sekarang untuk menjadi bekal kepada teman-teman, al-muhafadzatu 'alal qalbi shalih wal aqd menjadi nasuh. Jadi menjaga daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ada dari periode-periode lalu, dan juga menambahkan hal-hal yang baik yang bisa dikembangkan dalam BPPI sekarang. Pokoknya kita boleh berpuas lah bahwa ini lihat ketum sekarang udah lihat kan, pasti lihat nih. Wah, ini lihat dari kemarin sekarang lagi mudik. Sibuk banget kalian. Aduh, siapa minum soal kali kita di rumah, karena kita disuruh minum ya kita minum dulu ya. Ini ayam jam cuma ini belum balik. Iya, belum balik ya, udah ada. Iya. Insya Allah banget ya. Dari organisasi sudah, terus kuliah yang penting sudah. Sekarang kita lanjut mungkin ya. Di mana pertanyaannya itu, nah pandangan abang nih terkait teman-teman yang di luar sana itu mau banget kuliah tapi terbatas gitu kan, dengan biaya mungkin, keluarganya, ekonominya mungkin. Nah, solusi dari abang bagaimana sih bang? Baik. Ini saya memang sangat luar biasa. Jadi
faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi. Bahkan di dalam kita talin itu kelihatan ya, Insya Allah harus adanya ongkos, biaya, harus ada itu bentuk talabul ilmi menuntut ilmu. Lalu gimana orang yang ingin kuliah tapi terbentur dengan biaya? Tidak ada yang tentu langkah yang pertama sekarang kan mulai kampus kita bisa lihat juga dalam berita-berita di media massa, Instagram banyak membuka peluang-peluang, ada jalur-jalur beasiswa gitu kan, ada jalur KIP dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi satu metode untuk tidak ada alasan tidak kuliah. Yang kedua, apabila tidak sesuai dengan persyaratan atau kriteria, bisa saja kan berupaya kuliah sambil kerja sambil kuliah. Ada kan yang sore gitu kan. Artinya tidak ada batasan lah untuk menuntut ilmu mah, ya kan? Istilahnya untuk ilmu kan dari buaya sampai yang lahat, nggak ada batasan. Artinya nggak tanpa terkecuali. Saya punya kisah ini terlahir dari keluarga saya. Ada salah satu keluarga, beliau itu salah satu lulusan wisuda. Ketika di wisuda itu punya anak yang sudah kelas 6 SD. Artinya kan udah kelas 6 SD, dia baru lulus kuliah. Ya kan? Saya tahu persis beliau ketika kuliah itu memang sambil kerja. Ternyata karena kegigihannya, karena rajinnya luar biasa, setelah dia kuliah langsung lanjut lagi kuliah S2 sambil belajar. Ternyata oper alih dapat 100.000 derajat yang awal jadi karyawan sekarang jadi dosen, sekaligus jadi ASN PNS. Artinya jadi biaya ini untuk zaman sekarang, zaman globalisasi ini udah tidak menjadi alasan. Karena apa? Karena banyak peluang-peluang untuk mendapatkan perkuliahan yang memang minimalis lah dari segi biaya, bahkan gratis. Itu yang harus kita manfaatkan. Yang penting satu, semangat mengalahkan segalanya. Orang yang pintar nggak semangat tetap bakal kalah sama orang yang semangat tapi dia pintar. Dengerin guys, orang yang tekankan. Jadi orang yang pintar tapi nggak semangat bakal kalah sama orang yang semangat walaupun dia tidak pintar. Karena orang yang semangat bisa menjadi pintar. Orang yang pintar nggak semangat akan buruk. Modalnya semangat. Semangat besti. Jadi untuk kalian yang ingin kuliah tapi ekonominya tidak memungkinkan, banyak dari pemateri kita gitu kan, dari Pak Farhan sendiri bisa kan tidak selamanya itu kita itu kuliah, ada jam kosongnya. Contoh misalkan kita bisa pakai berdagang di sana, kita bisa bekerja juga kan sambil kuliah, nyambi gitu kan, bahasanya nyambi kan Bang ya? Iya. Kalau zaman sekarang kan begitu. Apalagi kita di FAI ini kita bisa sambil mengajar juga sebenarnya, itu udah luar biasa banget gitu kan, tidak menjadikan alasan ekonomi yang mungkin bisa menjadi alasan, tapi banyak juga gitu kan solusi-solusi yang lain supaya kalian itu tetap kuliah gitu kan. Nah, mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bang ya. Nah, apa sih nih benefit lagi, tentang benefit tentang manfaat tadi. Nah, yang abang dapetin di perkuliahan bukan hanya di organisasi saja, tapi mungkin akademik kuliah secara general gitu. Siap. Tentu benefit, manfaat yang kita dapat selama perkuliahan. Selama kita kuliah dari awal semester 1 sampai sekarang semester 8, sebentar lagi mudah-mudahan mentakdirkan lulus. Dan insyaallah Kita doakan ya ini Bang Manda, semoga aku Bang. Amin. Allah itu yang menambah wawasan-wawasan yang telah kita dapati ketika di bangku sekolah, SMA, bahkan di pondok dan sebagainya. Karena apa? Memang apa yang kita pelajari saat ini itu adalah hasil daripada dasar ketika sekolah. Jadi lebih dikembangkan lagi. Kalau mungkin di SMA ada pelajaran akidah akhlak, di sini lebih naik lagi dari akhlak tasawuf.
dibagi lagi. Dibagi lagi. Kalau di SMA atau di MTN, MA kita belajar fikih, di sini ada usul fikih. Ini lebih berkembang lagi, tentu saja menjadi menambah wawasan, menambah wawasan. Itu luar biasa. Menambah wawasan artinya ketika kita lulus bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan pada masyarakat ataupun adik-adik kita dan sebagainya. Itu tentu yang saya dapatkan ketika selama berkuliah, tentulah wawasan perkuliahan yang sangat luar biasa, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan Islam. Semuanya ini kita alhamdulillah banget ini materi pertama dan masya Allah banget gitu kan. Iya, saya sebelum tadi saya belum nanyakan gitu kan kesibukan Bang Farhan, jadi bukan kuliah aja apa aja kan saya juga melihat tuh di status Bang Farhan ceramah di situ. Cuma bisa dijelasin sih Bang lebih spesifiknya lagi mungkin. Ya, alhamdulillah. Jadi di samping saya berkuliah, saya juga di rumah ada setiap kali malam Jumat dan malam-malam yang lainnya juga ada maghrib. Dan kalau ada kegiatan kayak acara Maulid, Sumiro, juga acara walimah, ya sering lah, artinya minta untuk mengisi. Itu kegiatan saya di rumah. Tuh, nanti cantumin nomor Bang Farhan di bawah, siapa tahu kan mau nikahan sama Bang Farhan bisa nyanyi juga nanti senang pengantin baru tenang aja pokoknya. Ini yang kali ini, aduh sering lihat di Instagram dan WA-nya luar biasa. Saya seni gitu jadi mulut banyak sedih. Karena apa? Kita ini hakikatnya kita orang senang. Kita orang senang. Harus kembali senang dan harus ceria terus. Lalu memang hati sedih. Karena apa? Allah tidak senang orang-orang yang sedih dulu. Tentunya. Jadi walaupun hati masih sedih, terus saja kita gembira. Dan kegembiraan yang awalnya menjadi pura-pura akan tetapi menjadi terbiasa. Jadi selalu menjadi orang yang senang, menjadi orang yang gembira. Kayak itulah filosofi saya dinamakan Farhan. Farhan apa? Kegembiraan. Kebiasaan. Farhan tahu Farhan. Jadi kalian kalau sedang sedih tapi Betul aja. kalau gembira itu harus sekarang gini. Terkadang anak muda yang misalnya itu gampang menutupkan kesedihan di depan doinya. Ya, tapi untuk sekarang kan gitu sulit untuk menutupkan kesedihan di 5 tahun. Sulit. Walaupun kita tidak senang, hati kita sedih. Allah tahu, tapi Allah senang kalau kita ada usaha untuk senang. usaha dulu penting. Usaha dasarnya dengan tadi semangat. Ya, semangat itu Iya, harus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan udah manfaat-manfaat. Sekarang nih, saya nanya lagi tentang pendapat Abang. Jadi perihal tanggapan orang yang apa sih nanya gitu kan, kuliah itu cuma pengen gelarnya, misalkan kita FAI pengennya itu SPD mungkin nanti. Jadi mau kuliah nanti mah gelarnya aja dulu dah. Tanggapan Abang gimana gitu tentang itu? Ini lebih mendorong pada niat kalau menurut saya. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi, dalam hadisnya, ya kan, awal pertama kali babnya jadi cantum itu babnya innamal a'malu binniyat. Orang-orang yang mungkin mengatakan untuk apa sih kuliah? Cuma dapat gelar SPD doang, cuma dapat gelar ini doang dan lain sebagainya. Itu cuma hanya dapat ijazah lah. Mungkin sarjana loh, gitu kan? Kalau memang awalnya itu sedikit gitu. Makanya niat itu memang luar biasa ya, ulama salafus saleh itu. Niat itu mempengaruhi daripada mindset seseorang. Kalau memang awalnya itu seperti itu, maka mindset akan mengikuti. Karena apa? Ketika niat itu letaknya bukan di lisan tapi di hati. Ya. Makanya ketika awal kita masuk kuliah, niatkan untuk mendapatkan ilmu, untuk menggali potensi, dan untuk mengembangkan wawasan. Bukan untuk hanya mendapatkan gelar. Kalau untuk mendapatkan gelar banyak. Mohon maaf lahir dan batin, banyak orang yang cuma hanya dapat tiba-tiba dapat gelar. Dia nggak kuliah itu udah gelar.
Tapi yang mahal itu ilmunya. Mahal banget. Ijazah juga kertas doang. Tas doang lama sih. Doang ini 4 tahun kita tahun. Tapi ilmu ijazah itu bisa bilang. Mohon maaf, kayak kertas yang dipegang oleh Kang Pauji, itu bakal hilang. Bisa aja mudah, tapi ilmu yang nempel di otak, yang menjelaskan badan kita semua, itu yang sulit untuk hilang. Kalau kita bisa menjaga, Iya, waduh, saya senang banget pemateri kita kali ini udah mantap banget pokoknya. bisa. Waduh, ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya makanya. Ya, masih banyak banget sebenarnya nih, nggak kelar-kelar sebenarnya nih. Kayak apa ya? Nah, lanjut nih Bang Farhan nih. Ada pikiran begini nggak? Kalau misalkan saya nggak kuliah kemarin itu nggak mungkin saya seperti sekarang kayak apa sih nggak bakal banyak dapat hal-hal baru gitu kan. Jadi mungkin Bang Farhan pernah kepikiran gitu kan kalau saya nggak kuliah nggak seperti sekarang bakal gimana, pernah sih? Tentu manusia itu terkadang ada hal-hal berpikiran tentang masa lalu. Iya. Tapi kalau kita sering melihat quotes, gitu ya, kata-kata mutiara bahwa jadikanlah masa lalu pelajaran untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Artinya sering saya berpikir begitu. Ya Allah, aku nggak ngerasa ya. Boleh tiba-tiba kok udah semester 8 dan 4 tahun cepat gitu kan. Kalau memang seandainya dulu nggak kuliah ya mungkin saya ganti, mungkin inilah yang Allah berikan adalah melalui perintahkan orang tua untuk mengalahkan anaknya. Di sama kita juga namanya anak muda, diarahkan juga tuh orang tua. Banyak kita selain berdoa kepada Allah, minta arah juga tuh kepada orang tua. Biar kita dikasih dikasih panduan. Karena kan orang tua itu juga orang yang lebih dahulu merasakan pahitnya kehidupan. Saya pernah saya berpikir seperti itu, tapi saya berpikir kembali bahwa inilah mungkin anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita dalam hal dalam kehidupan. Karena kan nggak ada yang tahu masa ke depan itu, nggak ada yang tahu. Jangankan masa depan, ini sekarang pukul 5.36, pukul 5.40 kita nggak tahu keadaan itu seperti apa. Betul, nggak ada yang tahu. Nah maka dari itulah ini semua yang benar-benar anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Iya. Oh, iya. Tadi kan nih, abang-abang tadi apa namanya bicara tentang masa lalu juga kan bang ya. Masa lalu terus ada anak muda. Nah, saya kaitan deh. Ada nggak sih bang bisa sedikit nggak ada masa lalu bisa? Saya sedikit nggak bisa. Tentang apa nih? Tentang tadi kan masa lalu mungkin. Ada nggak sih masa lalu? Judul lagu masa lalu. Masalah judul lagu tentu Saya bangun soalnya kalau masih bolos. Aduh, tentang masa lalu kan ya nggak mungkin ya, saya juga banyak pengalaman masa lalu, mungkin di perkuliahan ada dari masa lalu penyemangat begini mungkin gitu kan. Ada bisa sedikit tentang apa ya, mungkin ya lumrah seorang manusia itu untuk mencintai itu wajar tentang masa lalu. Ya, iya sih. Ini perihal apa nih? Apa bentuk saran atau bentuk pengalaman pribadi atau pesan dan kesan gimana? Wah, gimana abangnya coba apa aja coba tentang masalah. Saya tuh suka kalau masalah itu enak kedengarnya coba. Apalagi saya kenal juga. Ya, intinya gitu aja sih. Untuk para mahasiswa adik-adik, artinya manusia itu pasti dalam dirinya memiliki naluri kasih dan sayang, hal yang wajar normal dalam perkuliahan begini pasti ada. Jangankan perkuliahan bertahun-tahun, KKN K3 aja cuma berapa bulan ada banyak jalannya. Bukan saya, bukan banyak doang ada.
Tapi intinya selagi masih kuliah, masih belajar, fokus dulu ke itu. Dan terus pikirkanlah masa depan seperti apa, nanti saya mau bagaimana. Ya kalau jodoh sudah pasti kan. Selain kita mau ikhtiar, tentunya berdoa. Penting gapai dulu tujuan, gapai dulu cita-cita, keinginan, fokus belajar. Nanti juga hal itu pasti ada lah, ikutin. Kalau dianya perangannya baik, bagus, ada yang diterima. Kamu ketel, aduh, Ya, mungkin kita udah berbincang-bincang lagi juga ya, Pak. Saya sebenarnya banyak banget yang pengen ngobrol sama Abang, tapi berhubung ini waktunya juga tidak lama lagi, udah lama juga kita ngobrol. Mungkin dari Abang ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa sekarang yang sedang mungkin capek, lelah menghadapi banyaknya tugas, kegiatan-kegiatan yang padat banget gitu kan? Bisa dikasih semangat atau quotes atau saran dari ada sebuah mahfud al-qudratu biqadril masyaqah. Ganjaran itu bagaimana kesulitannya. Jadi kesulitan yang Anda alami saat ini bagi mahasiswa di mana saja Anda berada, khususnya mahasiswa UNIS dan lebih terkhusus mahasiswa FAI, adik-adik kelasku yang tercinta, yang kami banggakan, bahwa teruslah semangat. Jangan memikirkan ketika saya belajar, kok saya nggak pinter-pinter, jangan. Belajar itu untuk mencari berkah, bukan untuk mencari pintar. Kalau pintar belum tentu berkah, tapi kalau berkah sudah tentu dia pintar. Menggapai berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, jalani dengan semangat. Apalagi kayak sekarang, anak semesteran saya semester apa nih? Skripsi, aduh, gimana ya? Skripsi begitu, mikirin bimbingan, takut dicoret-coret, takut direvisi dan lain sebagainya. Makanya kembali kepada jalanin aja dengan dasar semangat. Apapun kesulitannya, akan Allah bayar, akan tunaikan dengan kesenangan di akhir nanti. Ketika lulus daripada ujian melalui daripada kesulitan ini. Sebab apa? Kalau kita belajar sejak dini bagaikan mengukir dari selatan, tapi belajar kalau sudah besar itu bagaikan mengukir dari air susah. Intinya semangat dan semangat, gapai cita-cita sampai sukses dan menjadi kebanggaan orang tua, nusa, bangsa dan agama. Ini makasih banyak, udah banyak lebar juga kita ngobrol gitu kan. Mungkin nilai waktu lagi, mungkin sekarang juga udah waktunya maghrib juga nih kita. Mungkin sibuk juga nih kita, dengan kegiatan Abang ngobrol ini teman ya, ini juga artinya kita berbagi pengalaman, ngobrol juga sama salah satu mahasiswa yang saya katakan entrepreneur, multi talenta. Kita pertama ketemu acara Tadabur Alam ya? Tadabur Bincang biasa. Orang manggil piknik di masa Judika sih kalau di tempat. Oh Judika. Tapi itu tulisannya misalnya Judika. Ya Bang, makasih banyak nih Bang ya. Aduh, kita sama lagi nih. Sama banget. Pokoknya Abang sukses terus. Amin. Semoga nanti 2024 ini ada pikiran dari gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Doain aja. Apapun yang terjadi nanti udah hal baik. Begitupun dengan antum duluan sebelakangan. Duluan apa nih? Duluan itu ya. Duluan apanya dulu nih? Kalau sebelakangan antum duluan. Iya, harus. Ya, guys, itulah dari pemateri kita ngobrol-ngobrol ngobrol bersama anak FAI. Itu udah keren banget gitu kan. Mungkin kita tunggu gitu kan, baru lagi selanjutnya mungkin ya selesai kali.
Ya, oh iya sebenarnya Bang, ini kita ada jargon Bang sebenarnya Bang. Di podcast sekarang itu ada jargon. Mungkin dari tim-tim media di belakang bisa ini ya semuanya ikut ya. Dari tahu ya. Mungkin ini dari Abang sih, kita bersama gitu kan. Oh, kita bersama. Iya. Nanti Abang yang mimpin BEM FHI 2023, nanti tim belakang yang ngobrol gitu. Oh, bisa. Mungkin bisa BBPI 2023 ya. Nanti teman-teman belakang kita bersama. Oke, siap. Ayo. Silakan Bang. BBPI 2023 Kita bisa, kita bersama. selanjutnya di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.